Kebenaran adalah kebenaran. Sekali lagi, untuk iya, Jokowi ternyata memiliki dukungan kepada capres yang lain. Saat ini, yang penting bagi Gibran adalah memperoleh kepercayaan dari rakyat. Ataukah presiden yang akan menggantikan beliau adalah presiden yang akan menghentikan sebagian program pembangunan Bapak Joko Widodo? Salah satunya adalah program hilirisasi. Apakah program ini akan dihentikan oleh sang capres? Opi Dantos. Masjid atau skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya KUA PPAS, jadilah yang namanya Perda APBD, itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Setelah Ibu Iriana, maka saat inilah giliran Gibran Raka Buming Raka menerima angin segar. Gibran dituduh telah melakukan pembohongan kepada rakyat Kota Solo. Tentu tujuannya adalah jangan sampai orang ini nanti pada saat menjadi pejabat yang lebih tinggi dari wali kota akan melakukan pembohongan kepada seluruh rakyat Republik Indonesia. Saat ini Gibran menjadi calon wapresnya dari Prabowo Subianto. Sehingga harapan ditiupkannya berita ini adalah tidak terpilihnya Prabowo dan Gibran menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Republik ini. Dengan menunjukkan sebuah kesalahan, dengan menunjukkan sebuah keburukan, harapannya masyarakat menjadi antipati dengan Gibran Raka Buming Raka. Sobat-sobatku semuanya, apakah pembangunan MBZ ini tidak bisa kita hargai? Masjid ini merupakan hadiah dari Pangeran Mohammed bin Zayed, Pangeran dari Uni Emirat Arab, di mana masjid itu saat ini menjadi sebuah masjid yang luar biasa, berdiri di atas lahan 8.000 meter dengan segala macam keistimewaan yang bisa digunakan. Sobat-sobatku semuanya, jika kita sebagai donatur ingin memberikan bantuan atau memberikan sumbangan kepada sebuah organisasi, apa pertama kali yang kita lihat? Selain tujuan kebutuhan dana tersebut, kita tentunya melihat apakah di situ ada orang yang bisa kita percaya untuk mengelola dana ini, atau apakah di situ ada orang yang bisa kita percaya untuk menggunakan barang bantuan kita sehingga bantuan itu tidak diselewengkan. Bantuan itu bisa digunakan sebagaimana mestinya sehingga organisasi yang kita bantu, organisasi yang kita dukung berjalan dengan baik dan semakin baik dengan bantuan kita. Apakah tidak seperti ini pula Pangeran Mohammed bin Zayed memberikan bantuan kepada Kota Solo berupa pembangunan sebuah masjid yang demikian besarnya? Pembangunan itu dihadiahkan kepada masyarakat Kota Solo lewat Presiden Joko Widodo. Pembangunan itu diberikan kepada rakyat Republik Indonesia, ditempatkan di Kota Solo karena apakah tidak melihat bahwa Gibran adalah orang yang bisa dipercaya? Gibran adalah orang akan mengawasi atau menjalankan pembangunan sebagaimana mestinya karena jelas bahwa penerima proyek, kontraktor tentu berasal dan berhubungan berinteraksi dengan pemerintah Kota Solo. Sobat-sobatku semuanya, jika pemerintahan ini tidak bisa dipercaya, jika oknum-oknum di pemerintahan Kota Solo adalah oknum-oknum yang brengsek, yang bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tentu proyek ini akan jadi mangkrak dan tidak berjalan sebagaimana dengan mestinya, sehingga keinginan dari pemberi akan menjadi sebuah kekecewaan bagi dirinya. Ini semuanya dianggap sepele, dianggap remeh seorang tokoh masyarakat Kota Solo. Bicara soal masjid, kita simak video berikut ini.
Kader PDIP Wali Kota Surakarta periode 2016 hingga 2021 yaitu FX Rudi dan wakilnya Ahmad Purnomo secara sengaja memulai proyek pembangunan Masjid Sriwedari Solo pada tahun 2018 di Tanah Sengketa. Proyek Masjid Sriwedari Solo dengan anggaran 165 miliar rupiah itu mangkrak. Bahkan sekarang pembangunan masjid menunggak utang 86,4 miliar kepada Wika sebagai kontraktor. Masjid dibangun di atas tanah sengketa. Kira-kira menurut Anda seperti apa? Sebuah tanah sengketa belum jelas kepemilikannya, sudah dibangun sebuah aset milik masyarakat Kota Solo. Lantas, apakah ini tidak mirip-mirip Orde Baru? Inilah peninggalan dari beliau yang sangat luar biasa hebatnya, sehingga Gibran, Iriana, Joko Widodo sekeluarga tidak ada harganya di mata beliau saat ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sekali lagi, Jokowi ternyata memiliki dukungan kepada capres yang lain. Kita lihat seperti apakah mereka dari menghujat, dari menjelekkan, menghina Bapak Presiden Joko Widodo. Bukan program dari capres yang dia utarakan, bukan visi misi dari capres yang dia utarakan, bukan tujuan dan fokus dari capres yang mereka dukung. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah memilih presiden pada tahun 2024. Kita lihat di sini bagaimana mengenai Gibran, apakah berkualitas dan tidak berkualitas. Maka biarlah masyarakat sendiri yang akan menilai, masyarakat yang akan melihat sekali berapakah Gibran sehingga mampu menyelesaikan proyek-proyek mangkrak hasil peninggalan pemerintahan sebelumnya. Dengan kerja keras, dengan ide-ide, dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan untuk menyelesaikan pembangunan di Kota Solo, di mana pembangunan itu akan dinikmati masyarakat Kota Solo. Dan kita semua berharap jika memang Gibran dipilih oleh rakyat, jika memang Gibran dipercaya oleh rakyat, maka pembangunan yang telah diletakkan dasarnya oleh Bapak Presiden Joko Widodo akan dikawal oleh Gibran sebagai Wakil Presiden tahun 2024. Apakah itu bisa dan apakah itu mungkin? Waktu yang akan membuktikan. Yang penting saat ini, apakah Gibran dipercaya oleh rakyat, apakah Gibran dipilih oleh rakyat, itu yang lebih terpenting daripada semua yang akan datang, yang akan terjadi, yang merupakan pikiran kita saat ini. Yang penting bagi Gibran adalah memperoleh kepercayaan dari rakyat. Pilpres 2024 bukan hanya sekedar pilpres, tetapi pilpres itu merupakan penentu apakah presiden yang akan menggantikan Bapak Joko Widodo akan meneruskan pembangunan ini, apakah akan merubah proses atau target pembangunan Bapak Joko Widodo, ataukah presiden yang akan menggantikan beliau adalah presiden yang akan menghentikan sebagian program pembangunan Bapak Joko Widodo. Salah satunya adalah program hilirisasi. Apakah program ini akan dihentikan oleh sang capres? Program hilirisasi berguna, penting untuk rakyat ini. Sumber daya alam kita akan diolah, akan digunakan hasilnya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat, tetapi bukan barang mentah yang dijual, tetapi barang yang sudah memiliki nilai ekonomis yang bertambah karena diolah menjadi barang jadi. Sobat-sobatku semuanya, ini ada yang tidak menghendaki dan akan menghentikan program ini. Presiden ini tidak boleh menggantikan Presiden Bapak Joko Widodo. Kembali ke Kota Solo. Rudi mengatakan skala prioritas adalah hasil buah pikiran wali kota. Ada satu hal yang sampai tahun ini baru selesai. Pembangunan dimulai pada tahun 2018 saat yang bersangkutan menjabat sebagai wali kota Solo, dan pembangunan itu menggunakan APBD Kota Solo dan APBD provinsi dengan besarnya anggaran sebesar 86 miliar. Gor Indoor Manahan Kota Solo dibangun pada tahun 2018 yang seharusnya selesai pada tahun 2020, ternyata sampai dengan Gibran menjabat bangunan tersebut tidak selesai alias mangkrak.
hasilnya diselesaikan oleh Gibran. Apakah ini tidak bisa dinilai nepuk air di dulang terpercik muka sendiri? Pilpres 2024 kita akan memilih seorang presiden yang kita harapkan semua bisa meneruskan pembangunan Bapak Joko Widodo yang telah meletakkan dasarnya saat ini. Kita sama-sama ingin Pilpres 2024 tidak dikotori dengan benturan-benturan, dengan keributan-keributan yang akan terjadi mengiringi proses tersebut. Elit politik, mohon, janganlah membuat berita, janganlah membuat sebuah skenario atau kampanye dengan ujaran kebencian, dengan penghinaan kepada salah satu calon yang akan mengakibatkan pendukung dari calon tersebut mungkin tidak suka atau mungkin marah sehingga benturan fisik akan terjadi. Jika Pilpres berjalan dengan tidak damai, maka itu semuanya yang mengalami atau yang merasakan akibatnya adalah rakyat yang di bawah. Bukan Anda semua yang di atas, bukan tim pemenangan, bukan tim kampanye, tetapi rakyat di bawah yang berbenturan, rakyat di bawah yang bermusuhan, rakyat di bawah yang tidak bisa sejahtera menjalani hidup ini dengan nyaman. Buatlah Pilpres dengan tenang, buatlah Pilpres dengan damai, utarakan program dan visi misi calon Anda, sehingga rakyat menilai, sehingga rakyat memilih capres dukungan Anda. Sobat-sobatku semuanya, mari kita menyongsong Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.